Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Malinda, NIM 1812401008, jurusan PGMI semester 4 kelas B, akan menampilkan video simulasi pembelajaran IPS di MI atau SD dengan materi perkembangan teknologi dan transportasi dalam distribusi barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, siapkan alat tulis dan kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam proses pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan kita membaca Bismillahirrohmanirrohim, materi yang kita pelajari hari ini dapat dipahami sebaik-baiknya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Semoga seterusnya tetap seperti ini, selalu hadir. Baiklah, pada proses pembelajaran hari ini kita belajar mata pelajaran IPS dengan tema perkembangan teknologi dan transportasi dalam distribusi barang. Distribusi barang. Nah, tetapi Ibu di sini akan lebih menjelaskannya tentang transportasi dalam distribusi barang. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, hari ini kalian agar sampai ke sekolah mengendarai apa? Iya, Idoy apa? Iya, motor. Terus kalau Aceh apa? Naik angkutan umum. Terus kalau Fitri naik apa? Oh, dianterin. Nah, yang kalian kendarain itu disebut dengan transportasi. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sih itu produksi? Produksi ialah proses membuat barang yang kemudian disalurkan kepada distributor dan dijual ke konsumen. Sedangkan pengertian dari distribusi adalah proses penyaluran barang dengan cara membeli barang dari produsen kemudian dijual ke konsumen. Sedangkan pengertian dari konsumsi yaitu proses mengurangi atau menghabiskan suatu nilai barang yang diciptakan oleh produsen yang dibeli dari distributor. Jadi, antara produksi, distribusi, dan konsumsi, tiga poin ini saling berkaitan. Tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu poin dari tiga ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan proses distribusi barang. Nah, di samping dari pengertian distribusi barang, ada transportasi dalam mendukung kegiatan distribusi barang tersebut. Nah, apa sih dampak dari alat transportasi dalam kegiatan ekonomi? Nah, salah satunya yaitu transportasi dijadikan dasar sebagai proses kegiatan ekonomi. Berarti sangat mendukung kan transportasi ini. Terus dijadikan sebagai pertumbuhan industrialisasi. Terus memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari, terutama dalam kegiatan ekonomi, ekspor, distribusi barang.
Nah, pengertian transportasi sendiri itu apa sih? Transportasi adalah suatu perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan mesin atau penggerak yang digerakkan oleh manusia. Nah, kegunaan dari transportasi ini adalah untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, transportasi ada dua macam. Yang pertama, transportasi tradisional dan transportasi modern. Di sini Ibu menyediakan dua gambar. Iday, coba tebak. Gambar yang di sebelah kiri Ibu, ini gambar betul alat transportasi tradisional. Pengertian dari alat transportasi tradisional yaitu kendaraan yang digunakan pada zaman dahulu, zaman nenek moyang yang tidak memerlukan bahan bakar. Nah, contoh dari alat transportasi tradisional yaitu ini. Masih memanfaatkan hewan untuk berpergian, sepeda yang tidak memerlukan bahan bakar, dan perahu tidak memerlukan bahan bakar, hanya yang menggerakkan manusia, dan beca pun seperti itu. Jadi alat tradisional ini tidak memerlukan bahan bakar dan sering ditemukan pada zaman dahulu. Mungkin untuk saat ini jarang begitu yang kita temukan alat-alat transportasi ini. Nah, sedangkan gambar yang di samping kanan Ibu yaitu alat transportasi apa, Fitri? Iya, betul. Alat transportasi modern. Pengertiannya yaitu alat transportasi yang menggunakan bahan bakar, terus sering muncul dan kita temui setiap hari ya, karena alat transportasi modern ini memang booming pada saat-saat sekarang ini. Zaman dahulu tidak ada. Terus ada banyak macam-macamnya alat transportasi modern itu. Nah, ada yang untuk di udara, ada yang untuk di air, ataupun darat, dan banyak sekali macam-macam alat transportasi modern tersebut. Nah, dan bagaimana sih kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah adanya alat transportasi? Nah, sebelum adanya alat transportasi itu, masyarakat sangat susah betul untuk berpergian jauh karena tidak ada sarana transportasi untuk ke tempat yang ingin mereka tuju. Sedangkan sesudah adanya alat transportasi, masyarakat lebih mudah untuk berpergian jauh. Mengapa begitu? Karena pada saat adanya alat transportasi, ada banyak sekali macam-macam alat transportasi, yaitu udara, air, darat, apalagi kayak ada motor, mobil yang memang bisa diakses oleh masyarakat dan mempermudahkan masyarakat untuk berpergian. Nah, dan yang terakhir, Ibu ada gambar alur proses distribusi barang. Nah, bisa dapat dilihat ya. Ingat-ingat Idoy, Fitri, Fajar, ini alur distribusi barang. Yang 3 poin tadi yang Ibu jelaskan ada di gambar ini. Nah, Ibu akan jelaskan. Dari gambar pertama ini gambar apa Idoy? Betul, pabrik. Gambar kedua, apa Fitri? Betul, agen. Dan yang terakhir, betul, warung-warung kecil atau bisa disebut dengan konsumen. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan. Pertama, barang diproduksi oleh supplier di pabrik. Terus
dengan alat distribusi. Alat distribusinya apa? Tadi yang Ibu jelaskan, alat transportasi. Tuh, mobil truk atau pesawat ini disebut alat transportasi yang memudahkan proses distribusi barang. Terus, truk atau pesawat ini barangnya dikirim menggunakan truk dan pesawat ke agen. Setelah ke agen mengirim barang ke pedagang besar. Terus dari pedagang besar dikirim ke warung-warung kecil atau bisa disebut dengan pengecer. Dan terakhir pengecer menjual kepada konsumen. Nah, ini yang disebut dengan proses distribusi barang. Baiklah, itulah tadi materi yang telah Ibu jelaskan. Sebelumnya Ibu ingin mereview kembali materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Idai, apa yang disebut dengan transportasi? Betul. Fitri, apa sih dampak transportasi dalam bidang ekonomi? Iya, terus? Terus? Nah, berarti transportasi itu sangat dibutuhkan tidak dalam distribusi barang. Terus, coba Fajar jelaskan kehidupan masyarakat sesudah dan sebelum adanya alat transportasi. Coba. Iya. Iya, pinter. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan, transportasi adalah kendaraan yang digerakkan oleh manusia maupun mesin dan digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Alat transportasi terbagi menjadi dua. Yang pertama alat transportasi tradisional dan yang kedua alat transportasi modern. Alat transportasi tradisional yaitu alat yang ada pada zaman dahulu, zaman nenek moyang yang tidak memerlukan bahan bakar. Sedangkan alat transportasi modern kebalikan dari alat transportasi tradisional. Intinya dari alat transportasi modern menggunakan bahan bakar. Macam-macam alat transportasi tradisional ada sepeda, ada delman, beca, dan lainnya. Sedangkan alat transportasi modern yang menggunakan bahan bakar ada mobil, ada pesawat, terus ada kapal laut yang gede itu. Terus intinya alat transportasi modern itu yang kita nikmati sekarang ini. Terus alur distribusi barang yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari ketiga poin ini saling berhubungan dalam kegiatan distribusi barang. Jika ketiganya tidak ada, maka tidak terjadi atau tidak bisa dikatakan proses distribusi barang. Sebelum Ibu menutup proses pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memberi satu pesan kepada kalian. Jangan lupa diulang kembali hasil belajar hari ini di rumah. Tolong atau minta bantuan kepada orang tua, kakak, maupun saudara kerabat kalian. Karena belajar itu tidak ada habisnya. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Inti dari peribahasa itu, tuntutlah ilmu walaupun jauh, sejauh-jauhnya negeri Cina. Jangan lupa diulang kembali, oke? Karena kegagalan adalah pintu untuk menjebol pintu keberhasilan. Ibu tutup pembelajaran ini. Marilah kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.